Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Marta Yani SPD. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan NIM 2480742960 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mana ketua kelasnya ya? Oke, yuk Nana boleh berdiri Nana. Kita doa terlebih dahulu ya teman-teman. Yuk. And let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, silakan kembali Nana. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan teman-teman, boleh berdiri atau stand up please. Sikap siap ya. Oke, ready teman-teman? Ready. Iya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, Oke, baik teman-teman, silakan duduk kembali. Oke, hari ini Miss Marta mau cek dulu absennya hari ini. Miss Marta panggil dari absen nomor urut yang pertama ya. Nanti ketika Miss Marta panggil boleh bilang hadir atau present Miss. Oke. Ariel, Azam, Bayanaka, Syakil, Azza, Bula, Tia, Fairuz. Ada yang tidak hadir hari ini teman-teman? Oh, Geta ya. Oke, baiklah teman-teman. Miss Marta mau masuk ke materi kita hari ini. Sebelumnya, Miss Marta akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat teman-teman kesepakatan kelas kita apa aja? Iya, apalagi? Sopan santun, terus mengangkat tangan saat makan dengan tertib, apalagi? Oke, selanjutnya belajar dengan gembira dan semangat. Terakhir, membudayakan kata tolong dan minta maaf. Baiklah teman-teman. Teman-teman, ada nggak ya yang tahu apa sih itu huruf kapital? Huruf apa Bayanaka?
besar di awal kalimat. Huruf besar di awal kalimat. Terus, tahu nggak sih teman-teman fungsi huruf kapital itu apa ya? Huruf Huruf apa ya? Apa Virus? Oh, huruf pada awal kata. Nah, teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah Miss Marta akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Berikut. Yang pertama, nantinya teman-teman dapat memahami kapan sih penggunaan huruf kapital itu. Yang kedua, teman-teman nanti bisa menuliskan huruf kapital sesuai dengan fungsinya. Nah, pernah nggak ya waktu kalian kelas 1 dulu belajar tentang huruf kapital? Pernah. Secara garis besar, huruf kapital tadi apa? Huruf besar. Miss Marta tampung dulu ya. Huruf yang bagaimana huruf besar itu? Nih, apakah ini huruf besar? Atau yang ini huruf besar? Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang huruf kapital dan fungsinya. Berikut Miss Marta akan menyampaikan metode pembelajaran yang kita lakukan hari ini dan teknik penilaian yang akan kita lakukan setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Miss Marta hari ini menggunakan model dan metode pembelajaran contextual learning dengan menggunakan teknik penilaian esai, ada diskusi kelompok, ada tanya jawab, dan metode ceramah. Ya, nah sebelumnya boleh dibuka bukunya. Miss Marta ada soal pretest, boleh nanti ditulis di situ aja atau langsung dijawab. Miss tanya dulu, mau langsung dijawab atau mau ditulis di buku? Langsung dijawab aja ya. Oke, soal yang pertama nih. Menurut teman-teman, yang menyatakan huruf kapital itu apakah nomor 1 atau nomor 2? Ada yang mau jawab? Oke, Alula. Nomor 2. Kenapa Alula nomor 2? Soalnya huruf kapitalnya M. Kenapa M ini? Iya, kenapa di sini berarti? Ada yang bisa jawab? Azam? 1, karena di awal kalimat. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau jawab? Kenapa huruf M huruf kapital? huruf kapital sebelum nama. Sebelum nama. Nah, teman-teman, akan Miss Marta jelaskan lebih lanjut. Sebelumnya, Miss Marta minta teman-teman untuk menyimak dan membaca teks tentang Mimi marah. Siap untuk mendengarkan atau membaca ceritanya Mimi marah? Oke, Miss Marta buka dulu ya. Judul ceritanya Mimi marah. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Namun tidak ada yang mau mengalah. Abian? Mereka pun Berebut. hingga boneka rusak. Hah, mereka berebut sampai bonekanya rusak. Azam? Ini kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Bayanaka? Ini berteriak lalu menangis. Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Alula? Dari luar jendela, dia mengintip keluar. Ternyata Adiknya menunggu di luar kamar. Dia sedang memperbaiki boneka yang rusak. mereka akhirnya saling minta maaf. Aril? Nah, teman-teman,
dari cerita Mimi Mara ini? Ada nggak ya yang menemukan huruf kapital? Ada banyak nggak ya? Coba kita lihat pada teks yang di depan ini. Coba Nana, yang mana ya Nah yang menyatakan huruf kapital teks yang bagian mana ya? Boleh maju Nana? Ditunjuk Nana. Yang mana? Huruf apa itu Nah? Coba dibaca Nah. Namun tidak ada yang mau mengalah. Terus? Cuman N aja? Oke. Ada lagi selain Nana? Rafa? Coba dibaca Rafa. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Yang mana huruf kapitalnya Pak? Yang M. Kenapa yang M ini Pak? Karena di awal kalimat. Oke, duduk dulu guys. Sebentar ya. Nah, dari dua orang yang menjawab tadi, sudah benar dan tepat. Kita tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Salut. Tapi Miss Marta berikan penjelasan sedikit ya. Huruf kapital itu teman-teman, yang pertama berada di awal kalimat. Kemudian huruf kapital itu juga menunjukkan nama orang. Bisa juga nama tempat. Ada yang mau bantu Miss? Apa yang pertama tadi? Apa Nak? Oke, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Terus, yang kedua, Abian. Kuatin sedikit. Huruf kapital Ada di tempat, nama tempat. Oh, huruf kapital di nama tempat. Kalau dari teks ini belum tepat. Apa Zam? Pada nama orang, menyatakan nama orang. Boleh, kata Abian tadi, nama tempat. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Sudah ngerti belum teman-teman tentang huruf kapital? Oke. Oke. Boleh teman-teman dibuka bukunya. Miss Marta mau lihat teman-teman menuliskan beberapa contoh huruf kapital dari teks Mimi Mara tadi. Boleh? Silakan ditulis. Oke. Silakan teman-teman dibuat beberapa contoh dari teks Mimi Mara ini. Silakan ditulis, Nak. Itu lihat di depan boleh. Ada nggak kira-kira di bagian yang ini? Silakan ditulis. Ketemu nggak? Bulan ketemu? Kenapa? Boleh kok tanya sama kawan yang di sebelahnya. Boleh di depan. Boleh. Haikal boleh dilihat? Sudah yang bagian ini? Sudah dapat? Nggak usah banyak-banyak. Yang kalian temui aja. Mimi kesal sekali. Good. Alula. Oke, sama ini. Mimi kesal. Apalagi ini? Dia masuk
ke kamarnya. Mau satu lagi? Nah, nih coba yuk. Iya, ada 3. Iya, ternyata adiknya Mimi kesal sekali. Kayaknya banyak yang ngambil pada Mimi kesal sekali ya. Dia sudah menunggu di mana itu? Di luar kamar. Oke. Ada yang udah sampai 5 nulisnya? Weh, good job Ariel. Ada lagi selain Ariel? Good job Azam. Udah sampai 5 soal? Sudah dapat banyak atau lebih dari 5? Yang dapat 3 berapa orang? Yang dapat 5 berapa orang? 5 kalimat maksudnya. 6. Masya Allah. Oke teman-teman. Ada yang mau maju ke depan nggak? Kasih contoh ke Miss. Oi. Ariel. Abian. Yuk. Coba tuliskan. Apa aja yang kalian temukan dari teks Mimi marah. Ayo Abian. Di sini. Di sini boleh. Apa? Oke, ternyata Ariel sama Abian sama. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Dia sudah memperbaikinya. Ada lagi? Seren. Waude. Yang lain coba, yang lain. Kita bahas dulu sama-sama ya. Nah, yang punya Ariel tadi, dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Kira-kira benar apa salah? Kenapa benar? Di awal kalimatnya sudah huruf kapital. Kita lihat punya Bian, benar atau salah nih? Dia sudah memperbaikinya. Benar apa salah? Benar apa salah? Ada yang belum tepat penulisan dianya. Tapi huruf kapitalnya udah benar belum? Sudah. Oke, Miss Mata perbaiki ya. Dia. Oke, good. Yang Z, benar apa salah nih? Kenapa M-nya ini kayak kapital juga Z? M besar apa M kecil ini Z? Oh, berarti Miss Marta benerin ya teman-teman ya. Mimi kesal sekali. Oke, yang ini punya Seren, kita cek. Dia kasih bonekanya ke Mimi. Betul apa salah, Nak? Betul, bener ya. Tapi yang Miminya Ren belum tepat. Harusnya M-nya huruf kapital. Terakhir punya Waode. Dia masuk ke kamarnya. Betul apa salah? Betul. Oke guys, tepuk tangan dulu dong buat yang udah maju tadi dong. By the way, yang udah maju tadi dapat poin masing-masing 5. Nanti setelah ini dituliskan di buku poinnya ya. Oke, Gan, terima kasih sudah Miss Marta jelaskan dari cerita Mimi marah tadi tentang huruf kapital. Nah, selanjutnya Miss Marta akan membagi kalian ke dalam kelompok. Ya. Dan Miss Marta akan menempelkan beberapa perasaan. Terus, ya bentar ya. Dari perasaan itu, kira-kira aktivitas apa yang kalian lakukan ya? Nanti kalian boleh pilih di kartu-kartunya. Disilakan diskusi sama temennya, itu masuk ke perasaan yang mana. Setelah itu akan kita bahas, setelah diskusi akan kita bahas, dan kita akan presentasikan ke depan. Oke? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Oke ya, Miss Marta bagi kelompoknya ya teman-teman ya. Siap ya? Oke. Waode, bawa sama buku pensilnya nak. Waode sini. Yuk Aulia, bawa buku pensilnya nak.
Oke, pindah sini. Rapa. Rapa sini, Pak. Aril pindah sini, Ril. Oke, satu lagi. Nana. Ya udah, Nana sini. Amora sini, Nana sini. Yo, pindah. Oke ya. Miss Marta kasih nama per kelompoknya, oke? Dengerin baik-baik. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Miss, apa yang mau dikerjain? Ini Miss Marta bagikan sama teman sekelompoknya. Arya. Kelompok berapa yang belum Miss Marta bagiin, Nak? Ya, kita harus diskusi. Ngerjainnya bareng-bareng. Nih. Nah, ini nanti kalian catatkan ya, Nak. Nih, mana yang kalian merasa kegiatannya sesuai dengan perasaan kalian. Jangan lupa ya penggunaan huruf kapitalnya. Masuk yang mana? Apakah sedih? Apakah takut ya? Ada yang bisa bantu Miss menempelkan ke depan ini yuk. Ayo Zam. Nanti kalian kan kerjaan itu dulu, Nak. Iya. Coba, siapa yang bacain ya hasil dari diskusinya tadi? Salam dulu baru sampein. Siapa yang bacain ya? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Ikut kuat. Aku merasa sedih ketika dimarahin. Aku merasa sedih ketika dimarahin. Ya, terus. Takut ketika maghrib. Aku merasa takut ketika maghrib. Aku merasa takut ketika maghrib. Oke, lanjut. Aku merasa kaget ketika dikejutin. Aku merasa kaget ketika dikejutin. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 5 dong. Udah berhasil duluan yuk. Nah, teman-teman, setelah kita bahas tentang perasaan tadi, tentang huruf kapital, ternyata kalian hampir sudah memahami bagaimana perasaan kalian dan penulisan huruf kapital. Miss, kelompok mana yang dapat poin? Karena tadi kelompok 1 ya belum siap, mohon maaf ya. Kelompok 2 dan kelompok 4. Berapa? Miss Marta akan kasih poin 15 untuk kelompok terbaik 1 dan 10 untuk kelompok terbaik 2. Jadi berapa poinnya kelompok 5? 15. Kelompok 4 berapa poinnya? 10. Tepuk salut dong buat kelompok 4 dan kelompok 5. Ini anaknya. Oke guys, Miss Marta perwakilin aja ya untuk refleksinya ya. Satu orang aja, yuk ke depan. Oke, Bulan. Menurut Bulan, gimana pelajaran hari ini Bulan? Kegiatan apa yang paling Bulan sukai? Menjawab. Oh, menjawab pertanyaan terus. Yang tidak disukai? Oh, enggak ada. Kalau dari perasaan yang mana Bulan pilih? Pilih satu Bulan. Oke, senang. Thank you Bulan. Oke, guys, terima kasih refleksinya udah diwakilkan sama teman kita tadi. Untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman belajar mengenai tanda titik. Oke ya, Miss Marta akan tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita doa dulu. Ketua kelas tadi please. Halo ketua kelas. Yuk, oke guys. Tutup doa mau pulang.
and let's pray together. Watawasau bil haqq watawasau bil sabr sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, teman-teman. Miss Martairia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you and bye-bye.